Assalamualaikum Bu Rusli, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat siang Bu. Apa kabarnya Siap. nih? Alhamdulillah. Kalau dibilang sehat sih alhamdulillah sehat. Cuman lagi pikiran aja yang lagi kacau Alhamdulillah. sedikit, Ibu. Thanks ya untuk waktunya siang ini. Iya, Kita Ibu. mau ngobrol-ngobrol nih. Enggak lama karena waktunya kan ini terbatas ya. Iya. Eh, jadi apa nih yang mau Ibu omongin siang ini? Sebenarnya banyak sih, Bu, ya. Cuman mungkin untuk hari ini karena waktunya terbatas ini, ya mungkin saya anukan sementara ini yaitu masalah anak-anak aja sih yang anak-anak mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Itu seperti apa ya, Ibu itu ya? Eh, Masalah anak-anak di dalam kelas ya Bu ya. Oke. Iya. Eh, Jadi Ibu sudah berusaha seperti itu, menggunakan model di pembelajaran Ibu, seperti itu ya? Iya, ya itu Bu. Saya kan sudah kemarin udah yang namanya praktek mengajar berdiferensiasi itu ya Bu ya, Iya. yang menggunakan berbagai macam metode itu ya, eh, dengan mengelompokkan anak-anak. Apa mungkin ya cara saya belum maksimal sehingga anak-anak itu masih banyak yang belum fokus Ibu? Oke. Jadi sudah menggunakan model pembelajaran bervariasi, tapi Iya. pada hasilnya tidak ada perubahan seperti itu Bu ya? Iya betul itu Bu. Padahal Oh, istilahnya saya ini udah maksimal loh Ibu sudah menyiapkan kayak selebaran, membuatkan video pembelajaran, mengajak anak-anak keluar dari kelas untuk mencari bahan ajar di lingkungan luar kelas begitu Ibu. oke. Jadi dari apa yang Ibu bicarakan tadi nih, Hmm. kira-kira yang Ibu inginkan dari pembelajaran itu apa nih? Nah, itu dia, Bu. Sebenarnya saya itu menginginkan murid-murid saya itu semuanya fokus dan menerima materi dengan baik. Itu sebenarnya tujuan utama saya, Ibu. Jadi Kalau kalau dari misalnya ya, dari heeh, iya ya, Bu? jadi kalau misalnya saya udah melakukan metode-metode pembelajaran yang seperti itu, masih ada ya yang belum mungkin saya belum eh, metode pembelajaran yang belum saya pakai ya Ibu ya. Kok anak-anak saya seperti itu ya? Oke. Kalau dari pengalaman Ibu Rusni sendiri, selama menjadi guru, Iya. tercapainya tujuan pembelajaran itu seperti apa? Nah, kalau menurut saya tercapainya tujuan pembelajaran itu pada murid yaitu pada saat anak-anak bisa memahami materi-materi yang saya sampaikan. Misalnya kayak saya memberikan materi poster, saya harus anak-anak menyelesaikan saya posternya dengan baik dengan kata-kata yang memang betul-betul bahasa dalam poster. Terus kalau misalnya matematika itu saya pengen anak-anak bisa mengerjakan tugas yang saya berikan itu, Ibu. Idealnya seperti itu Bu ya, yang Ibu Iya. inginkan tercapainya. Jadi Nah, tuh saya anak-anak itu pengen anak-anak memahami materi yang saya sampaikan pada hari itu. oke, oke. Kalau berdasarkan pengamatan Ibu ya, pembelajaran yang Ibu laksanakan dan hasil yang tercapai dari tujuan pembelajaran itu, kalau kita beri skala nih Bu ya, 1 sampai 10, keberhasilannya itu berada di skala berapa? Nah, kalau pada saat pembelajaran berdiferensiasi ini sih, ya saya lihat sih sekitar di angka 6 lah. Cuman kalau Skala 6 Bu misalnya ya, dari skala 1 sampai 10. iya, kalau itu saya Oke. pakai model pembelajaran berdiferensiasi. Tapi kalau saya pakai model pembelajaran yang biasa aja, yang seperti biasa-biasanya saya mengajar, hanya menonton, menerangkan, apa segala, itu di level 4 aja. Iya. Karena anak-anak enggak betul-betul, apa ya, lepas. Iya.
Seperti itu, Ibu. Dengan mendengar cerita Ibu tadi, eh, Ibu pengen anak-anak itu berada di skala berapa? Yang Nah, yang diinginkan. kalau itu sih semua guru pasti pengen ya anak-anaknya ada di skala yang tertinggi. Tapi saya rasa saya untuk mencapai itu kayaknya saya agak sulit juga ya. Karena kita melihat karakter anak-anak yang berbeda-beda, walaupun sudah kita beri pembelajaran yang berbeda-beda juga, tapi masih aja ada yang ya masih istilahnya belum fokus. Jadi kemungkinan saya berada di standar 8 aja. Di 8 Bu, berarti Iya. jauh lebih tinggi Bu ya dari Iya. yang berdasarkan pengamatan yang tadi terjadi. Nah, ini Bu, dari pengamatan Ibu sendiri saat anak-anak di dalam kelas itu kira-kira lebih senang dengan model pembelajaran seperti apa sih agar dapat mencapai tujuan yang Ibu inginkan Nah, berdasarkan pengalaman Ibu juga. kalau dari pengamatan saya selama ini, kalau saya lihat itu anak-anak saya, murid-murid saya itu lebih antusias kalau di model praktek. Dia lebih senang praktek. Jadi antusias belajarnya itu lebih kelihatan. Cara dia mengajak temannya bekerja sama, cara dia menyiapkan bahan-bahannya, terus mengikuti LKPD yang sudah saya berikan itu, dia lebih senang di praktek. Seperti itu, Ibu. Di praktek Bu ya, Iya, lebih lebih antusias kalau iya praktek. lebih antusias ke Nah, praktek. eh, dari model pembelajaran yang sudah Ibu berikan pada saat pembelajaran di kelas kan sudah bervariasi tadi, yaitu Iya, salah satunya adalah praktik, begitu Bu ya? iya. Kira-kira nih, bagaimana Ibu dapat mewujudkan keinginan agar tujuan pembelajaran itu tercapai? Model pembelajaran yang sesuai dengan yang diinginkan anak-anak. Kira-kira apa yang bagaimana Ibu mewujudkannya? Nah, kalau mungkin yang tadi saya dari pengamatan saya ya, karena anak-anak saya lebih antusias di model praktek, mungkin saya banyak mungkin mengajar dengan memakai metode praktek ini. Cuman Dengan saya agak susahnya ya kalau misalnya pembelajaran PPKN, karena saya lihatnya ya antusias anak-anak saya kalau misalnya belajar IPA. Prakteknya ini anak-anak lebih senang dia. Cuman kalau saya misalnya pembelajaran PPKN, eh, saya masih agak sulit. Praktek apa ya yang bisa saya ajarkan ke anak-anak kalau pembelajaran PPKN itu? nah, sekiranya adakah cara lain Bu selain praktek berdasarkan pengamatan Ibu selama ini? Adakah cara model lain yang bisa Ibu lakukan selain Nah, kalau ya itu tadi ya, kalau misalnya di IPA atau pembelajaran yang memang kayak memang memakai metode praktek itu anak-anak. Cuman kalau masalah misalnya di pembelajaran PPKN bahasa Indonesia itu anak-anak lebih antusias di presentasi. presentasi juga Bu Iya, ya? Jadi hampir-hampir mirip Bu ya antara praktik dengan presentasi seperti iya. itu. Nah, dari perbincangan kita tadi, dari dua cara, dari dua model yang sudah pernah Ibu terapkan, yaitu praktik dan presentasi. Kira-kira cara mana yang paling bisa Ibu terapkan? Kemungkinan dua-duanya ya. Kemungkinan dua-duanya. Jadi Iya, presentasi juga sangat iya. bisa, Karena dia uh-uh, praktik juga. praktek juga bisa. Karena kalau misalnya pelajaran IPA biasanya anak-anak habis praktek itu memang presentasi ya biasanya ya mempresentasikan hasil laporannya. Cuman kalau misalnya Presentasi PPKN hasil juga. Cuman kalau misalnya PPKN biasanya sih saya kasih kerja kelompok aja, kerja kelompok dari hasil kerja kelompoknya itu baru dipresentasikan. Cuman ya itu tadi kendalanya lagi, yang rajin tetap rajin, yang anu tetap ya itu. Oke,
Cuman Eh, istilahnya kalau kerja kelompok itu lebih antusias lah anak-anak dibandingkan masing-masing. hmm, oke. Eh, Kapan kira-kira Ibu dapat melakukan ini, Bu? Nah, kalau kapan kira-kira melakukan, mungkin di pembelajaran berikutnya saya sudah bisa melakukan. Di pembelajaran Karena berikutnya, Bu, iya, ya? iya. Oke. Oke, Bu Rusli, mungkin karena waktu kita juga ya terbatas, jadi dari percakapan kita tadi, apa yang sudah Ibu dapatkan dari perbincangan kita tadi? Nah, dari percakapan yang kita tadi lakukan, saya menarik kesimpulan bahwa saya untuk memajukan murid saya dalam menerima pembelajaran, memfokuskan anak-anak saya dalam menerima pembelajaran itu mungkin saya harus mengubah metode cara mengajar saya ya, yaitu tadi dengan cara dengan cara praktek dan mempresentasikan hasil prakteknya itu, dan untuk PPKN mungkin yaitu tadi kerja kelompok dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Seperti itu Ibu. Oke, Bu Rusli, terima kasih untuk waktunya siang ini. Lain kali kita akan berbincang-bincang lagi. Saya tunggu setelah Ibu mewujudkan model-model pembelajaran di kelas Ibu dengan berbagai model yang akan diterapkan di kelas, Bu ya. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi siang. wabarakatuh. Selamat siang Bu Nur Hasana. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu sehat. Alhamdulillah. Terima kasih ya Ibu ya. Ibu mau datang pada pagi hari ini. Nah Ibu, Ibu ada yang bisa saya bantu? Atau ada yang Ibu Iya, mau utarakan? iya Ibu, begini, jadi beberapa bulan belakangan saya ikut pendidikan calon guru penggerak, seperti itu Iya. Ibu. Nah, jadi saya di sini pengen ngomongin masalah tugas-tugas saya karena ikut program calon guru penggerak. Jadi ada beberapa tugas-tugas saya itu Hmm. terhambat, Ibu. Jadi pada proses mungkin pengaturan waktu saya, karena pada saat saya ingin fokus mengerjakan tugas, begitu juga dengan tugas-tugas pekerjaan saya, Ibu. Jadi nanti ada saja kendala-kendala, yaitu gangguan-gangguan dengan adanya tugas-tugas yang lain, Bu, seperti itu. Sehingga saya tidak bisa fokus. Ya, jadi Oh seperti iya. itu, Bu. Oh iya. Jadi kendala yang Ibu hadapi untuk saat ini yaitu masalah tugas-tugas ya Ibu ya, sama waktu-waktu karena Ibu juga terbentur dengan kegiatan-kegiatan yang lain gitu ya Bu ya. Iya, betul sekali, Ibu. Jadi pada saat saya ingin fokus dengan tugas-tugas saya sebagai mengikuti pendidikan calon guru penggerak, ada saja tugas di kantor yang diberikan secara dadakan, sehingga saya terkadang lupa tugas yang tadi saya sedang kerjakan, seperti itu. Jadi saya sering kehilangan fokus, Bu. Tugas mana yang saya kerjakan dan belum saya kerjakan, seperti itu. Karena kebanyakan tugas ya Ibu sehingga lupa yang mana tugas yang harus didahulukan gitu ya Bu ya. Iya, betul sekali, Ibu. Nah, kira-kira dari percakapan kita ini apa yang Ibu inginkan? Jadi begini, Bu. Jadi saat ini saya kan karena sedang mengerjakan tugas sebagai CGT. Jadi Ya. saya ingin lebih fokus dan tidak mengulang kesalahan-kesalahan kecil yang sering saya buat. Contoh, saya sudah
masuk mengerjakan tugas ruang kolaborasi misalnya. Tetapi karena ada tugas lain yang diberikan di sekolah, tiba-tiba saya lupa Bu, padahal tinggal upload saja. Nah, jadi itu adalah kesalahan-kesalahan kecil, tetapi dampaknya menurut saya cukup besar Bu, karena kan untuk pendidikan CGP ini kan ada yang update Bu ya, penilaian itu berdasarkan bagaimana kita update-nya seperti itu. Jadi saya merasa kok saya nggak bisa fokus ya dalam menjalani kegiatan ini. Tetapi saya tidak mau juga tidak fokus di pekerjaan saya seperti itu. Jadi ini permasalahannya yaitu tadi pembagian waktu dan sering lupa karena Iya, banyaknya tidak tugas fokus Bu. yang di Nah, jadi di sini Ibu ini fokus ya dalam mengerjakan tugas-tugas ini. Iya betul Bu. Iya. Nah, biasanya Ibu kalau pengen fokus dalam tugas-tugas biasanya yang sebelum-sebelumnya Ibu itu biasanya melakukan apa? Kalau saya seperti saya sih Ibu ya kadang kalau seperti ini kadang diingatkan dari yang teman, dari siapa kayak gitu. Nah, kalau Ibu biasanya seperti apa? Memfokuskan Ibu dalam tugas-tugas Ibu ini. Karena saya Eh, lihat Ibu juga kalau ngerjakan tugas itu ya saya lihat tetap fokus sih, tetap sesuai dengan jadwal. Tapi mungkin ya Ibu pengen di peran lagi beberapa per tugas ya Bu ya. iya. Ya jadi mungkin kira-kira nih Bu ya, kalau terkadang saya seperti itu melakukan Ibu ya. Kalau saya kadang membuat catatan-catatan kecil seperti itu Bu. Jadi mana tugas yang sudah saya kerjakan, terus update-nya harus kapan, deadline-nya kapan, seperti itu. Dengan ya membuat catatan-catatan kecil seperti itu. Sama oh iya, Ada eh, mencoba tetap tenang Bu, menenangkan diri. Mungkin itu Bu yang kadang saya lakukan untuk biar fokus. Tetapi kadang-kadang ya tetap saja terganggu, tetap lupa karena tugas-tugas yang diberikan itu kadang dadakan Bu. Jadi yang saya lakukan seperti itu sih Bu. Saya membuat catatan-catatan mana tugas yang sudah saya kerjakan, mana yang belum. Dan tetap berusaha semaksimal mungkin saya itu tetap tenang. Jadi usaha yang Ibu sudah lakukan itu membuat catatan, itu perlu ya Bu ya, membuat catatan-catatan kecil, kapan waktu terakhir penguploadan tugasnya, Iya. terus mencoba untuk tenang itu perlu ya. Jadi Ibu kira-kira dari kalau Ibu melevel diri Ibu dari sikapnya Ibu sudah membuat catatan, membuat em, mengupdate ya catatan-catatan kecil lah sama Ibu membuat rasa Ibu lebih tenang itu Ibu berapa di level yang berapa? Seandainya Ibu apa kita levelkan berada di tingkat tertinggi itu 10, Ibu ada di level berapa? Kalau saya menilai keadaan saya saat ini Bu, untuk pencapaian melaksanakan tugas dengan tepat waktu itu masih di level maksimal 7 Bu. 7 ya. Iya. Berada di level 7. Kalau Ibu mau sebenarnya Ibu pengen kan itu berada di level berapa? Saya sih pengennya mencapai level 9 Bu. Level 9, Kalau level 10 sempurna susah. ya. Iya. Tapi enggak masalah sih Bu kalau kita pengen level 10 itu bisa. Iya Bu. Misalnya kalau pendapat saya kalau 10 itu berarti enggak pernah telat sama sekali Bu. Tepat waktu dan di awal justru update-nya. Sedangkan Nah, saya merasa tidak uh, bisa fokus walaupun sudah kira berusaha seperti itu Bu. iya Bu, level 10 itu level sempurna yang harus kita pertahankan kalau memang kita mampu mempertahankan Iya benar. menggapainya. Nah, Ibu kira-kira untuk mencapai level tertinggi yang Ibu inginkan itu eh, apa saja yang Ibu sudah lakukan? Ya itu tadi Bu, eh, selain
membuat catatan-catatan sehingga saya dapat membuka kembali sewaktu-waktu tugas-tugas mana yang sudah saya lakukan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mencoba untuk tetap menenangkan diri dan mencoba untuk merasa tidak terganggu dengan tugas-tugas yang datang yang sering dadakan diberikan kepada saya sehingga membuat saya kehilangan fokus tadi. Tetapi yaitu saya agak terbantu dengan jika saya membuat catatan. Jadi saya bisa membuka catatan saya. Oh, yang mana ya yang belum saya kerjakan seperti itu. Jadi intinya fokus ya Bu ya, fokus, Iya, fokus dan selalu memperhatikan catatan-catatan yang sudah Ibu buat ya. iya betul Bu. Nah, kira-kira Ibu dari yang Ibu utarakan tadi, yang manakah yang paling bisa, yang paling istilahnya yang paling enak Ibu laksanakan atau paling mudah Ibu laksanakan dalam waktu dekat ini? Yang bisa Ibu laksanakan Eh, iya. Jadi yang paling membantu, yang paling mudah saya lakukan itu adalah membuat catatan, Bu. membuat catatannya. Iya, iya. Jadi dari hasil kegiatan kita hari ini, Ibu menyimpulkan hasil percakapan kita, apa yang Ibu bisa tarik, apa yang Ibu simpulkan dari hasil percakapan kita ini? Yang bisa saya simpulkan dari percakapan kita pada hari ini, jadi untuk eh, mengatasi gangguan yang datang yang membuat saya sering tidak fokus dalam menjalankan atau mengerjakan tugas-tugas saya, baik itu tugas-tugas saya dalam pendidikan calon guru penggerak ini maupun tugas-tugas saya di sekolah sebagai guru, yaitu dengan cara tetap tenang dan membuat catatan mana-mana saja tugas yang sudah saya lakukan dan mana-mana saja tugas-tugas yang ternyata belum saya selesaikan. Seperti itu, Bu. Oke, jadi kita hari ini dapatnya ya itu ya Ibu ya, untuk mengatasi masalah-masalah yang Ibu eh, hadapi, yaitu tadi ya Ibu ya, Ibu Ya. dengan membuat catatan, membuat diri Ibu tetap tenang. Nah, dari kegiatan tadi itu ya Ibu ya, Iya, kita ini sudah berada di ujung pertemuan kita Ibu. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu lagi ya Ibu ya. siap Ibu. Terima kasih. Iya Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita Pertanyaan buat Ibu, apa yang Ibu rasakan setelah saat atau setelah kita coach tadi dari percakapan yang kita pertanyaan untuk lakukan aja tadi? ya. Yang saya rasakan, ya senang karena permasalahan atau apa ya tantangan-tantangan saya dalam pembelajaran itu dapat diselesaikan di kegiatan coaching ini. Coachnya memberikan bimbingan yang terarah, membimbing ya, menuntunnya. Kalau Ibu apa yang Ibu rasakan? Biar saya. Yang saya rasakan jauh lebih plong karena sudah ada teman yang dapat saya berbicara dalam menyelesaikan permasalahan saya. Mudah-mudahan di tempat kerja saya juga mendapatkan teman yang bisa membantu saya dalam mengatasi permasalahan.
atau mengambil alih tugas saya, tugas-tugas di sekolah.